Baik, selamat bertemu kembali di mata kuliah Geologi Minyak dan Gas Bumi. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan batuan penutup atau kita sebut sebagai seal. Nah, itu sedangkan caprock itu sebenarnya seal tapi terletak di bagian atas dari reservoir dan juga perangkap. Ya, jadi nanti kita bahas satu persatu pada pertemuan ini. Baik, saya mulai dengan definisi batuan sekat. Batuan sekat itu adalah batuan impermeable yang membentuk penghalang atau tudung atau sekat di atas dan sekitar batuan reservoir sehingga fluida tidak dapat melewati atau tidak dapat bermigrasi melewati reservoir atau tidak dapat bermigrasi lagi. Misalnya seperti ini, di sini ada reservoir, terus kemudian ini ada perangkapnya. Nah, seal atau trap itu ada di atas dari reservoir. Akan lebih bagus lagi nanti misalnya ada seal yang di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, ketika minyak bermigrasi itu dia tidak akan bisa ke atas karena ditahan oleh batuan yang impermeable sehingga dia dominasi pergerakannya secara lateral sehingga nanti terjadi akumulasi di bagian trapnya. Nah, biasanya juga di trap secara ideal isinya ada tiga, ini ada gas, ada minyak, sama air. Tetapi kadang ya hanya kita jumpai air dengan minyak, gitu ya, air dengan gas atau minyak dengan gas, gitu ya. Nah, syarat tadi batuan yang impermeable itu artinya apa? Batuan permeable tadi mempunyai permeabilitas 0 darsi. Jadi dia tidak dapat melewatkan atau melalukan fluida sehingga menahan tadi. Dan kalau kita lihat secara umum eh, batuan caprock atau seal di semua lapangan minyak maupun gas itu paling besar shale. Ya, shale itu mendominasi 65% dari semua lapangan minyak atau gas. Gitu ya. Baru kemudian evaporate, ini dalam hal ini adalah salt atau batu garam, itu sebanyak 33%, dan juga karbonat, ya, karbonat yang berbutir halus, itu juga bisa bertindak sebagai sekat, gitu ya. Bisa limestone, bisa dolomit, tapi distribusinya kecil, hanya 2%. Nah, kalau kita lihat di sini permeability dari caprock itu adalah 0,00001 sampai 0,00 darsi. Artinya ya dia tidak punya permeabilitas. Nah, mengapa kok dia tidak punya permeabilitas? Itu dari kita lihat dari seal propertiesnya atau micro properties atau yang ada di dalam di sini. Dia too small portrait. Jadi eh, saluran-saluran yang porinya yang saling menghubungkan itu sangat kecil, ya sangat-sangat kecil. Terus kemudian porinya ini poorly connected, jadi tidak pori-porinya di batuan sekat ini tidak saling berhubungan. Nah, ketika dua hal ini, too small portrait dan poorly connected, ini akan menyebabkan tekanan kapilernya akan menjadi lebih besar, gitu ya, sangat besar. Sehingga itu yang menahan minyak untuk bisa lewat melalui batuan sekat tadi. Nah, di mana yang mempunyai mikroportis yang uh, small perutnya, small portrutnya, jadi saluran penghubung antar porinya itu sangat kecil, terus pori-porinya tidak sangat terkoneksi, itu di batuan yang berbutir halus. Nah, dalam hal ini batuan yang berbutir halus adalah batu lempung atau sel atau karbonat atau mungkin juga uh, batuan favorit tadi. Ya. Nah, prosesnya ketika di batuan sekat ini, ya prosesnya di saya suruh lama kompaksi dan sementasi.
Nah, kalau kemarin kita kembali lagi ke apa namanya pembelajaran porositas gitu ya, artinya semakin batuannya terkubur sangat dalam, dia sangat terkompaksi, pori-porinya jadi sangat kecil, porositasnya juga menjadi sangat kecil. Kemudian kalau kita lihat karakteristik makro, ya karakteristik makro ada beberapa hal, nanti ada litologi, kemudian ada ductility atau daktil, terus kemudian ketebalan. Nah, kita mulai dari litologi. Nah, salah satu persyaratan tadi ini adalah tekanan kapilernya besar, ya. Artinya tekanan kapiler yang besar itu akan menahan daya apung. Jadi dalam hal ini syaratnya pada batuan sekat itu tekanan kapiler harus lebih besar dari daya apung eh, minyak atau gas. Nah, ketika dia tekanan kapilernya semakin besar, bisa menahan daya apung sehingga minyak tidak akan bisa melewati batuan itu dan akhirnya akan terakumulasi. Nah, pada batuan yang mempunyai tekanan kapiler yang besar, itu pada batuan evaporit, kemudian plastik yang berbutir halus, ya tadi shale, mungkin kalau di batu lempung ya kalsilutit, ya. Terus kemudian batuan yang kaya akan organik. Dan litologi ini umumnya ditemukan sebagai sekat karena biasanya mengenai tekanan kapiler yang tinggi tadi, batuannya berbutir halus, nah, kontinu secara lateral. Jadi ini juga salah satu nanti uh, keseragamannya, uniformity, jadi keseragaman dari sekatnya. Jadi harus secara lateral batuannya itu harus kontinu, tidak berubah fasies atau tidak ada butiran-butiran yang lebih besar di dalam batuan sekat tadi. Litologi yang seragam di area yang luas, kemudian batuan relatif lunak atau daktil. Artinya ketika dia mengalami deformasi, dia tidak kembali. Artinya ya dia ketika dia kena kompresi, dia bisa terlengkung, tetapi tidak kembali lagi ke posisi semula yaitu yang mendatar. Kemudian dari duktilitas atau sifat batuan yang memungkinkan berubah bentuk secara permanen tanpa patah. Jadi artinya ketika kena deformasi, batu lempung itu berubah bentuk, tetapi dia tidak retak. Berbeda dengan yang brittle. Kalau brittle kena deformasi, gitu, maka batuan itu akan mudah retak atau patah. Nah, kalau daktil tidak. Jadi diberi beban atau tekanan, dia hanya bisa melengkung tanpa melalui fase retak, gitu ya. Nah, duktilitas ini juga bervariasi sifatnya tergantung tekanan dan suhu atau kedalaman penguburan serta terhadap litologinya. Artinya apa? Kalau batuan dia terkubur sangat dalam dengan suhu tinggi, itu akan lebih terawetkan duktilitasnya daripada batuan yang pada kedalaman yang rendah. Ya, dari kedalaman yang rendah akan lebih mudah retak. Ini pada batuan yang evaporit biasanya. Evaporit pada apa namanya kedalamannya sangat dalam, suhu yang sangat tinggi, dia akan lebih daktil dibanding dengan pada dia terkubur dangkal dengan suhu yang rendah. Dia akan mudah retak gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat secara litologi, struktur porinya juga sangat halus dan matrik yang lihat dapat mempertahankan sifat penyekatan tadi. Jadi kata kuncinya adalah batuannya harus liat, ya bukan brittle. Ini batuan yang favorit, ini menghasilkan sekat yang sangat lentur. Jadi ketika kena deformasi dia lentur, tapi tidak kembali ke asal. Nah, ini kalau terkubur sangat dalam, gitu, dia akan terawetkan, tetapi dia akan sangat rapuh itu pada kedalaman yang dangkal. Jadi kalau evaporit hasil penguapan kan, kalau misalnya dia suhu rendah dia akan mudah pecah. Gitu. Ini kalau kita lihat sifat duktilitas dari batuan gitu ya. Di sini ada salt atau evaporit, kemudian anhidrit, kemudian ini kerogen rich shale atau shale yang kaya akan material organik tadi, terus kemudian serpih langauan, karbonat mastun dan cer. Jadi
sifat daktilnya di sini akan semakin besar, di sini daktilnya kecil. Artinya di sini brittle, dia akan mudah retak kalau kena tekanan gitu ya, dia akan mudah retak dibanding yang di sini, dia akan lentur yang soft. Oke, dari daktilitas tadi litologi, daktilitas serta sekarang ketebalan. Seberapa tebal sih eh, batuan sekat yang bisa menahan? Jadi kisarannya bisa beberapa senti itu hingga ratusan meter tebalnya. Nah, kalau kita lihat ini dari Doni, jadi tebal batuan sekatnya hanya beberapa senti, ini sudah cukup menahan kolom vertikal yang besar. Ini kalau shell, contohnya ukuran partikel itu 10 pangkat min 4 mm atau ukuran nano gitu ya, ya mikro. Ini mempunyai tekanan pellet ya sebesar ini, 600 psi. Ini dari Hubbert, saya ambil dari bukunya Allen. Ini mampu menahan kolom minyak setebal ini 3000 feet. Jadi yang eh, shale tadi tebalnya hanya beberapa senti, dia punya tekanan kapilernya sebesar ini, dia mampu menahan kolom minyak yang setebal 119 meter, gitu ya. Jadi cukup signifikan. Ya contoh-contohnya di sini ini shale Ahmadi, ini tebal 30 meter gitu ya. Ini shale-nya tebal 30 meter, dia mampu menahan 70 billion barrel. Ini di lapangan Burgen Kuwait. Kemudian anhidrit, ya, anhidrit Arab CD ini tebalnya 20 meter. Dia mampu menahan 8 miliar barrel di Arab pada Jubaila Reservoir, ini lapangan Gawar. Kemudian Keprot anhidrit, ini setebal 33 meter, sil pada lapangan Asmari Irania Sagros. Jadi memang cukup signifikan batuan-batuan yang berbutir halus dengan tekanan kapiler yang sangat besar, dia mampu menahan kolom minyak untuk bisa bermigrasi. Kemudian keseragaman atau uniformity, nah seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu syaratnya litologinya harus seragam. Ya kalau shale ya shale semua, jangan sampai ada sisipan atau ada perubahan fasies atau di dalam shale itu ada batuan-batuan yang berpori batuan-batuan yang berbukit besar. Karena kalau batuan-batuan yang berbukit lebih besar, maka tekanan kapilernya akan turun lebih kecil dari buoyancy atau daya apung tadi, sehingga bisa minyak bisa menerobos, gitu ya. Nah ini harus sangat bervariasi karena kalau tadi kalau misalnya batuan sekatnya itu tidak seragam, artinya tidak shale semua, ya tadi sifat kapilernya akan beragam di masing-masing titik atau masing-masing tempat di dalam sekat tersebut. Ya. Nah, bagaimana mengenalinya? Ya kita bisa dengan menggunakan log listrik gitu ya. Kalau kita pemboran itu dari beberapa sumur, kita bisa memakai log listrik atau log gamma ray. Jadi kita bisa tahu penyebaran dari lempungnya, apakah dia menerus atau dia berubah fasies atau bagaimana. Nah, ini dari log listrik dan litologi gitu ya. Karena kadang berbeda antara singkapan di permukaan dengan yang di bawah permukaan. Kalau misalnya di singkapan sepertinya seragam, duanya shale semua, tetapi di bawah permukaan kita tidak tahu. Nah, bagaimana mengetahui yang di bawah permukaan ya dari log-log yang ada. Oke, kemudian peran penting dari caprock atau seal ya pertama tadi yang jelas penjebakan ya bertindak sebagai sekat gitu. Kalau misalnya ada trap, ada reservoir, tapi nggak ada sekat gitu ya, nah, minyak masih bisa migrasi karena daya apungnya akan lebih besar sehingga dia masih bisa bermigrasi. Sehingga tidak kalau tidak ada sekat berarti tidak ada akumulasi yang cukup secara ekonomi untuk bisa dieksploitasi. Nah, karena sifatnya kedap tadi, jadi kedap tekanan kapiler lebih besar daripada daya apung, jadi memaksa si
minyak tadi bermigrasi secara lateral. Sehingga ketika bermigrasi secara lateral, nanti akan menyebabkan akumulasi yang sangat besar. Nah, ketika eksplorasi ya kita pentingnya mengidentifikasi batuan penutup gitu ya. Selain trap itu juga batuan sekatnya ada enggak gitu, batuan penutupnya atau keproknya atau sekatnya ada tidak gitu. Sehingga nanti minyak bisa terakumulasi. Itu yang peran penting di dalam eksplorasi. Jadi tidak eksplorasi tidak hanya kita mencari reservoirnya, mencari trapnya, tapi ada nggak di situ sekat atau batuan penutupnya atau caprocknya. Jadi kalau kita lihat di lapangan-lapangan minyak dan gas dunia, gitu, jenis dan berdasarkan jenis-jenis caprock, gitu. Kalau yang sebelah kiri ini adalah lapangan-lapangan minyak yang ada di dunia, sedangkan yang kanan adalah lapangan-lapangan gas, gitu ya. Nah, memang mayoritas itu didominasi oleh batuan-batuan evaporit tadi ya, salt atau batu garam dan shale. Jadi kalau kita lihat di sini gawar lapangan gawar gitu, cadangannya 80 miliar barrel. Ini kedalaman dari caprocknya itu 1 sampai 2 kilometer. Kemudian umur dari sekatnya tadi itu Mesozoik, terus kemudian jenis sekatnya ini evaporit. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini warna orange dan hijau, yang hijau ini adalah shale, yang orange ini adalah evaporit. Jadi mendominasi. Demikian juga di gas, ya di gas itu juga mendominasi batuan sekatnya itu adalah evaporit dan shale. Contoh yang lapangan gas besar itu ada di Nordum, Qatar, gitu ya. Cadangannya 300 triliun kubik feet, kedalamannya 2 sampai 3 kilo, kemudian sekat utamanya adalah evaporit. Kemudian kalau kita lihat kedalaman dari sekat, gitu ya, kedalaman dari lapangan-lapangan minyak maupun gas yang ada di dunia, gitu. Memang rata-rata 1 sampai 2 kilo, rata-rata ya. Jadi ada yang 2 sampai 3 kilo, ini 2 3 kilo, antara ini 1 sampai 3 kilo, gitu. Kemudian yang ini 0 sampai 1000 kilo kedalamannya, gitu. Jadi memang tadi karena sifat duktilitas tergantung tekanan dan suhu akan lebih bagus ketika dia pada kedalaman tertentu. Jadi daktilnya akan tersimpan atau terawetkan dengan baik, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini tadi evaporit, ya, evaporit itu kan pada kedalaman dangkal dia akan mudah retak, ya, tapi ini kedalamannya lumayan 1 sampai 2 kilo di bawah permukaan bumi. Demikian juga yang gas, yang evaporit itu 2 sampai 3 kilo. Jadi kalau kita lihat memang cukup dalam untuk sekat sebagai penahan dari minyak tadi. Kemudian juga sekat itu selain dari batu yang berbutir halus, kadang patahan itu juga bisa jadi sekat. Nah, kadang biasanya yang jadi sekat itu adalah patahan yang jenisnya kompresi, gitu ya. Ini jenisnya kompresi. Artinya ketika dikompresi seperti ini, bidangnya ini akan tertutup, gitu ya. Bidangnya akan tertutup sehingga apabila ada ini sebagai reservoir, kalau ada minyak yang bermigrasi, dia akan tertahan di sini. Kalau di sini berbeda porositas dan permeabilitasnya, dia akan tersimpan di sini. Yang di sini batuannya adalah batuan yang berbutir halus atau porositas dan permeabilitasnya rendah. Berbeda dengan kalau misalnya patahan yang jenisnya tensional, tarikan. Karena kalau dia tarikan, dia sistem atau bidang retak, bidang patahannya dia akan terbuka. Karena terbuka, dia minyak akan bisa bermigrasi, berpindah ke reservoir yang di sampingnya. Kemudian kalau klasifikasi hidrokarbon tadi hasil bisa dari caprock yang dari
batuan tudungnya, batuan penutup bagian atas, juga sebagai sekat dari patahan. Kalau kita lihat di patahan ini ada dua, yang sealing fault sensu stricto, kemudian ada yang juxtaposition fault, ya kita lihat. Nah ini yang sealing fault sensu stricto gitu ya, jadi sangat rapat atau sangat sempit sehingga minyak tidak bisa berpindah gitu ya. Jadi yang ini juga awalnya sama, terus kemudian dia patahkan, kemudian di sini minyak tidak bisa ngalir di sini karena dia sebagai sekat. Jadi kalau kita terjemahkan sensu stricto itu sempit, artinya di sini tertutup, si bidangnya ini tidak terbuka tetapi tertutup. Kemudian yang juktapus, nah juktapus itu artinya reservoir tadi kena patah, terkena patahan begitu. Nah, si reservoir ini berhadapan dengan yang seal, gitu ya. Artinya apa? Kalau misalnya spill point-nya di sini eh, tidak terlampaui, minyak akan tersimpan di sini. Tetapi kalau misalnya ini migrasi masih berjalan gitu, minyak charge-nya minyak ini masih berjalan, kalau melebihi spill point di mana di sini ada batuan yang eh, porositas dan permeabilitasnya bagus, ini juga bisa berpindah gitu ya. Bisa berpindah melewati spill point, dia memigrasi lagi, kemudian sampai ke permukaan menjadi oil seep gitu. Ya, ini yang kita sebut sebagai juktapus yang posisi ini. Jadi artinya dia tidak boleh melebihi uh, spill point-nya. Spill point-nya. Itu tentang seal, ya, kemudian tentang perangkap atau trap. Gitu. Kalau kita lihat, kita baca bukunya dari Pak Kusuma Dinata, itu, jadi minyak itu seolah-olah terjebak atau tersangkut dalam suatu keadaan sehingga tidak bisa lepas kembali. Nah, suatu keadaan inilah yang kita sebut sebagai jebakan tadi. Ya. Kalau kita lihat definisi dari North, Biddle, and Wilczewski, trap is any geometric arrangement of rock that permit significant accumulation of oil or gas or both in the subsurface. Jadi hampir mirip-mirip terjemahannya. Kalau kita terjemahkan mirip-mirip dengan definisi yang ada di bukunya Pak Kusuma Dinata. Ya. Trap ini adalah pembentukan geometri dari batuan yang memungkinkan akumulasi signifikan dari minyak atau gas atau keduanya, tetapi kondisinya di bawah permukaan. Nah, ketika petroleum eksplorasi, ya, perusahaan-perusahaan minyak eksplorasi, nah kita concernnya itu adalah mencari dan mengenali trap tadi. Ya, yang memang yang pertama kali dicari ketika kita eksplorasi adalah trap, gitu ya. Trapnya ada enggak? Nah, begitu trapnya ada, barulah kita cari sealnya ada enggak, reservoirnya ada enggak. Kalau ada, nah baru ada batuan induknya enggak gitu. Kalau ada seal, ada trap, terus kemudian ada reservoir, tetapi kalau batuan induknya tidak ada, ya tidak ada akumulasi. Demikian juga misalnya ada batuan induk yang sudah matang, bermigrasi, tetapi kalau tidak ada trap, tidak ada reservoir, tidak ada sekat, ya berarti tidak bisa terakumulasi. Minyak akan jalan-jalan terus atau bermigrasi. Kemudian kalau trap di dalam petroleum system, gitu ya, tadi ya bentuknya geometri. Nah, ada dua komponen dasar yang harus ada di trap, yaitu reservoir dan seal. Jadi reservoir adalah yang menyimpan minyak atau gas, sedangkan seal itu yang menghalang minyak atau gas bermigrasi kembali. Nah, dua hal ini tergantung juga pada hidrokarbon proses, jadi proses pembentukan hidrokarbon dan proses pembentukan dari trap. Nah, dua hal ini, pembentukan minyak, proses pembentukan minyak dan proses pembentukan gas, ini
bisa berdiri sendiri atau terjadinya berdiri sendiri-sendiri gitu, di dalam waktu yang berbeda. Ya, jadi ini proses kematangannya bisa berjalan sendiri, pembentukan trap berjalan sendiri. Tetapi kedua ini harus harmoni, gitu ya. Kalau ada kematangan tapi tidak ada pembentukan trap, tidak ada akumulasi. Ada pembentukan trap tapi tidak ada proses terbentuknya minyak atau gas, ya tidak akan terjadi akumulasi. Sehingga ini dua-duanya harus berjalan secara selaras dan harmoni agar bisa terjadi akumulasi minyak atau gas. Nah, ini komponen dasarnya tadi dua komponen. Jadi kalau ini ada trap kombinasi gitu ya, ini ada struktural trap dengan stratigraphic trap gitu. Ya, harus ada reservoir, ada top seal gitu ya. Terus kemudian ada top seal, ada base level atau base seal gitu ya. Nah, ini harus ada komponen-komponen ini. Kalau dia tidak ada reservoir, ya tidak ada gitu ya. Mungkin minyak hanya tersimpan di batuan hidup. Tetapi kalau reservoirnya ada, batuan berbutir kasarnya ada, tetapi tidak ada batuan yang bisa menghasilkan minyak atau gas, ya tidak akan. Jadi ini yang kombinasi gitu ya, struktural, ini yang stratigrafi ya, stratigrafi. Jadi reservoirnya ini berubah fasies. Kalau dari sini nih pasir, ini berubah jadi lempung, ini juga pasir berubah jadi lempung, pasir berubah jadi lempung. Ini yang berubah fasies sehingga minyak nanti bisa tersimpan di sini. Nah, ketika ini reservoir yang berubah fasies di atas dan di bawahnya itu harus ada sekat. Ya, top seal inilah yang kadang kita sebut sebagai batuan tudung atau batuan sekat. Ya, ini batuan sekat ya, tapi yang di bawah dari reservoir. Migrasinya karena minyak dan gas dia mempunyai berat jenis yang ringan dan mempunyai daya apung, dia akan mencari tempat yang lebih tinggi. Demikian juga di sini, dia akan tempat yang lebih tinggi. Oke, nah mengapa kok ini tidak berpindah di sini? Gitu ya, kalau kita perhatikan dia ada struktur, terus kemudian ini juktapus gitu ya, kok ini tidak berpindah gitu. Nah, karena ini spillway-nya ada di sini, sebenarnya si sesarnya ini juga sebagai sekat, sehingga minyak tidak bermigrasi ke sini, ke reservoir yang ke sini, ke sebelahnya. Nah, kalau seperti ini, bisa saja ini bocor ini, kalau ini fault leak gitu ya. Ini melebihi spill point, kalau nanti ada penambahan minyak, dia akan bermigrasi di sini, dia terjebak di sini. Di bawah dari ketidakselarasan, karena di atas dari ketidakselarasan ada batuan sekat atau berbatuan yang berpikir halus tadi. Kemudian komponen dasarnya, jadi perangkap yang layak ini adalah fitur geometris bawah permukaan yang harus mampu menerima hidrokarbon dan menyimpan minyak dalam jangka waktu yang lama. Dua komponen dasarnya yaitu batuan reservoir sebagai tempat penyimpan hidrokarbon atau minyak atau gas, kemudian lapisan kedap atau seal untuk mencegah hidrokarbon bermigrasi keluar dari perangkap tadi. Nah, kalau kita lihat di komponen trapnya, ya inilah, gitu ya. Di bagian atas ini harus ada batuan sekat atau kita sebut sebagai caprock. Terus kemudian ini reservoirnya. Terus kemudian di bawah ini ada base rock. Kalau ini apa namanya perangkap, dalam hal ini adalah seperti anti-clean gitu. Di sini adalah titik limpahnya. Artinya nanti kalau ada penambahan minyak, dia sampai penuh, sampai spill point ini, kalau spill point-nya terlampaui, minyak akan bermigrasi di sini. Terus kemudian ini kita sebut sebagai spill plane, kalau titiknya di sini adalah spill point, jadi lengkungan paling bawah dari sinklin. Nah, spill point ini bidang, jadi muter ke sana. Gitu. Terus kemudian titik tertingginya, jadi titik tertinggi dari lengkungan, itu titik tertinggi dari lengkungan sampai titik terendah dari lengkungan yang sinkline, kalau ini lengkungan anti clean, ini yang kita sebut sebagai
vertical closure. Nah, vertical closure inilah yang nanti kita gunakan untuk menghitung volume minyak atau gas yang ada di reservoir. Ya, vertical closure. Kemudian critical timing perkembangan. Jadi bisa perkembangan dari perangkapnya maupun terbentuknya minyak dari hidrokarbon tadi. Perangkap harus ada sebelum minyak bumi harus ada sebelum minyak bumi ini terperangkap. Jadi artinya pembentukan perangkap harus ada dulu, ya, harus ada dulu, baru minyaknya matang bermigrasi. Kalau misalnya perangkapnya terbentuknya setelah minyak matang dan expel, gitu ya, ya tidak akan ketemu di situ. Jadi kalau misalnya lambat gitu ya, jadi belakangan gitu, ya tidak akan jadi perangkap di situ. Jadi secara pembentukan pemerangkapan, pengukuran termal dan cekungan termal cekungan ini sangat penting dalam evaluasi prospek minyak bumi. Kemudian kalau kita klasifikasikan, di klasifikasian kalau kita menurut Allen dan Allen itu sebenarnya ada 3 gitu. Tapi nanti ada namanya di sini satu lagi kombinasi itu ya ini struktural dan stratigrafi tadi. Jadi secara umum dibagi 3, struktural, stratigrafi, dan hidrodinamik. Tapi di sela-selanya ini ada nanti struktural dan stratigrafi. Jadi kalau struktural trap ini disebabkan perangkap yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari tektonik, kemudian diapirik, terus kemudian gravitasional dan kompaksi proses. Ini kalau struktural, kalau stratigrafi lebih cenderung ke arah geometri dari reservoirnya, ya. Jadi proses pengendapannya, terus kemudian tidak menerusnya lapisan, terus pengisian cekungan, terus atau karena perbedaan diagenesa. Sedangkan kalau hidrodinamik ini disebabkan oleh pergerakan fluid atau fluida sepanjang basin. Artinya ada pengaruh pergerakan air juga di situ. Sehingga nanti menyebabkan minyak bisa terjebak di situ. Ini hidrodinamik. Ini adalah klasifikasi dari Allen terkait dengan trap. Jadi secara umum dibagi menjadi 3, ini struktural, stratigrafi, dan dinamik. Struktural dibagi-bagi lagi, bisa tektonik, kompaksi, diapirik, dan gravitasional. Ini tektonik bisa karena ekstensional atau kontraksional. Kemudian kompaksional itu adalah drip structure, kemudian diapirik adalah salt movement atau movement, kalau kita sebut sebagai salt diapir, ya. Kemudian yang stratigrafi ini dipisahkan menjadi depositional, unconformity, dan diagenesa. Depositional itu bisa reef, bisa pinch out, channel, atau bar atau gosong-gosong pasir. Kemudian kalau unconformity itu bisa karena truncation atau pemancungan atau juga on lap, ini yang berubah fasies. Diagenesa ini juga pengaruh dari mineral atau tarmat atau gas hidrat atau permafrost. Oke, kita mulai dari struktural trap. Ya. Jadi karena terbentuk ini struktural trap itu bisa terbentuk secara sin deposisional mau sampai post deposisional. Jadi bersamaan dengan pengendapan sampai pasca pengendapan. Jadi kalau sin deposisional ya kalau struktural itu ya kita sebut sebagai growth fault gitu ya. Pelengseran pada tepi-tepi atau pada cekungan yang dia miring, jadi ya dia terbentuk longsor sehingga nanti terbentuk sesar-sesar yang listrik fault, antitetik dan sintetik. Nah, secara struktur itu dibedakan, itu ya ada fault, lipatan, patahan, ya ada piercement atau kombinasinya.
dari ketiganya ini. Ya, jadi pembagian dari struktural trap. Kemudian kita lihat ini struktural trap, ya ini karena deformasi, ketika ada lengkungan, itu ada bolt, ada lipatan, kemudian ada sesar, kemudian ada piercement, gitu ya. Jadi memang ada intrusi, itu ya, ada intrusi batuannya. Jadi intrusinya itu duluan. Jadi ini batuan reservoir ada, kemudian intrusi, terus kemudian ada kombinasi fault and fault, gitu ya. Nah, ini tadi yang karena sim depositional, jadi ketika dia diendapkan, ini melengser gitu, karena ada bidang gelincirnya, dia melengser, terus kemudian akan terbentuk lipatan. Terus kemudian juga ketidakselarasan, ini pemancungan atau truncation, terus kemudian ini yang sub unconformity. Jadi ini ada dulu trapnya, lipatannya, kemudian mengalami erosi, kemudian diendapkan batuan-batuan yang berbutir halus, sehingga ketika ada minyak bermigrasi di sini, dia akan terakumulasi. Demikian juga yang di sini, yang truncation, ya lapisannya sudah miring, ada suplai minyak dari bawah gitu. Di sini diendapkan batuan yang berbutir halus, dia akan tersimpan di bawah dari bidang ketidakselarasan. Jadi sub unconformity itu adalah perangkap-perangkap yang ada di bawah dari ketidakselarasan. Kemudian kita lihat yang full dominated trap gitu ya. Struktural trap didominasi oleh fault gitu ya. Bisa terjadi karena sin dan positional deformation. Tetapi hati-hati, jadi kalau di uh, industri minyak itu lebih baik fault itu disebut sebagai deskriptif gitu ya, bukan secara terjadinya gitu ya. Deskriptif yang merujuk pada lengkungan gitu ya, non planar akademik oleh geologi, biasanya usually bending permukaan ini ya. Nah, fault tidak hanya secara tektonik, jadi makanya itu secara deskripsi, karena kadang fault lipatan itu bisa terjadi bukan karena tektonik gitu ya, tetapi karena pengendapan. Ya, karena pengendapan tadi, ya, karena ada gravity, itu slapping gitu ya, dia lengkung-lengkung itu kan seperti lipatan. Kayak selam itu kan bukan pengaruh dari tektonik atau deformasi, tapi yang lapisannya melengser, gitu ya. Lapisan yang liat dia melengser, dia akan bentuk terlipat-lipat. Juga karena pengaruh kompaksi. Jadi kompaksi tekanan uh, antar titik berbeda-beda sehingga kesannya terbentuk lipatan-lipatan. Ya. Nah ini dibagi juga kategorinya. Fault itu yang ada hubungannya dengan patahan, tetapi tidak ada hubungannya dengan patahan, atau fault related, lipatan yang berhubungan dengan fault related, dan juga lipatan yang tidak berhubungan dengan patahan. Ini yang berhubungan dengan patahan. Jadi ketika ini terlipat, ini ada fault band gitu ya, jadi karena ada gaya kompresi, dia patah, itu detach, dia akan bentuk lipatan. Kemudian yang ini juga pengaruh sesar di bawahnya, di atasnya akan terbentuk lipatan. Kemudian karena faktor fault drag, saretan, jadi ini ada sesar, gitu, dia akan terbentuk, ini yang lapisan di tengah dia akan terseret sehingga bentuk lipatan. Atau fault drag, jadi yang lipatannya ada, patahnya di bawah gitu, karena dia patah sehingga dia bentuk. Nah, ini yang berhubungan, lipatan-lipatan yang berhubungan dengan sesar. Tetapi ada lipatan-lipatan yang tidak berhubungan dengan sesar. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ini ada intrusi di sini, sehingga ketika dia diintrusi, setelah intrusi, kemudian tindakan batuannya. Nah, batuan ini akan mengikuti dari intrusi tadi. Kemudian ada chevron atau king bend gitu ya. Jadi kompaksinya berbeda-beda. Atau juga ada diapir. Jadi ketika ada mud diapir atau salt diapir,
menerobos itu di atasnya dia akan terbentuk lipatan-lipatan. Kemudian ini perbedaan diferensial kompaksi. Jadi perbedaan kompaksi karena di apa morfologi purbanya dia sudah melengkung ini, ya dia akan terbentuk lipatan. Jadi lebih baik narasi untuk lipatan itu secara deskripsif, gitu ya, bukan secara terbentuknya. Karena tadi lipatan bisa terbentuk karena sesar, lipatan bisa terbentuk karena non sesar. Oke, itu lipatan. Kemudian fault dominated trap, ya, fault, ya, jadi ya trap-trap yang didominasi oleh patahan gitu ya. Bisa karena secara tektonik, gravitasional, diagenesa, atau yang lainnya. Gitu. Nah, biasanya juga ini memainkan peranan penting tadi. Yang fault, bisa seal, bisa leak. Gitu ya. Bisa saja sesarnya sebagai sekat, bisa saja sesarnya itu bisa bocor. Gitu. Nah, di dalam fault, gitu ya, trap fault, itu bisa dibedakan menjadi tiga. Ada yang normal fault, ada yang reverse, kemudian ada strike slip. Ya. Jadi nanti kita lihat masing-masing. Yang ini adalah normal fault. Jadi ini normal fault, gitu ya, sesar turun, gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat dari penampang, ini kita lihat dari map view dari atas akan terbentuk seperti ini. Jadi dia tersimpan seperti ini atau di sini. Gitu. Jadi dia minyaknya. Nah, ini hati-hati yang sesarnya ini. Berarti kalau seperti ini sesarnya adalah fault, gitu ya. Tapi bisa saja sesarnya tidak fault, tapi di sini ada sekat nih batuannya berbutir halus. Kemudian ada sintetik atau detached electric fault. Ini yang bersamaan dengan pengendapan biasanya. Jadi ketika misalnya di delta gitu ya, diendapkan di delta, di slope-nya, ketika ada beban, nah ini lapisannya melengsar bentuk seperti ini, listrik fault. Gitu. Jadi akan terbentuk, ini awalnya adalah nyambung reservoir ini, terus kemudian ketika pengendapan belum sempat kompaksi, akhirnya dia melengsar, ada bidang detach. Kemudian ini yang sesar naik, ya di sesar naik sama seperti yang tadi di sini, ini kan sesar naik gitu ya, hampir sesar naik. Di sini juga itu terbentuk. Di sini ada perangkap, ya kita bisa terbentuk di sini ya lipatan seperti lipatan. Gitu. Nah kita juga harus hati-hati di sini. Kalau ini sesarnya ini adalah leak maka atau bocor, ini minyak bisa bermigrasi ke sini mencari tempat yang relatif lebih tinggi. Ya, ini deformasi daktil. Ya kalau memang kalau batuan yang daktil tadi kalau dia terkena deformasi atau kompresi yang lanjut, dia akan terbentuk bisa patah-patah seperti itu. Kemudian ini yang strike slip. Ya, strike slip nanti ada yang positif lower juncture, jadi sesar geser yang nanti di tengahnya itu akan terbentuk lipatan-lipatan sehingga nanti dia bisa membentuk trap di situ. Nah ini yang tadi yang positif lower structure ya sesar geser. Ini sesar geser. Nah di sesar-sesar geser akan terbentuk jebakan-jebakan. Terus kemudian ini yang extensional fault gitu ya, sesar turun. Ini yang sesar naik karena kompresi. Terus kemudian ini yang sesar naik juga. Jadi propagation dari sesar. Terus kemudian ini yang sin depositional. Jadi ketika di delta ini ada bidang yang lemah, dia akan lengser begitu. Terus kemudian dia akan terbentuk bisa sesarnya ini sintetik, ini antitetik. Nah, ketika ini turun, nah di tengah ini kan terbentuk lengkungan, nah dia bisa jadi perangkap di situ. Terus kemudian juga di Saudiapir atau intrusi, bisa saja di puncaknya intrusi atau di sekitar dari intrusi tersebut terbentuk sesar-sesar. Nah, sesar-sesar ini juga
nanti bisa bertindak sebagai perangkap. Nah, ini yang duplek dia sesar naik gitu ya, dia ketika ini dulunya kuning ini dengan ini sama, terus kemudian ada kompresi, dia akan naik, ya dia akan terbentuk lengkungan-lengkungan. Nah, ini yang uh, kita sebut sebagai perangkap. Nah, targetnya biasanya di sini, gitu ya. Terus kemudian yang di sini, kemudian bisa jadi di sini, ya, minyak bisa terjadi terperangkap di sini, di sini. Ini yang duplex truss sheet atau truss belt. Kemudian ini yang roll over, jadi ini yang biasanya bersamaan dengan uh, pengendapan gitu ya. Nah, kalau ini simple roll over structure, di ketika pengendapan kompaksinya belum berjalan, dia sudah melengser, akan terbentuk jebakan-jebakan. Nah, biasanya dicari yang di pusat-pusat lengkungannya ini, sama yang di sini. Di sini, ini kalau di sini tergantung dari si sesarnya ini, apakah dia leak atau tidak. Kemudian ini yang rollover structure with collapse crash, ini ada sesar-sesar yang sintetik, ini yang antitetik lawannya. Jadi nanti di tengah-tengahnya batuannya berbutir kasar atau punya porositas dan permeabilitas, terpatah-patahkan. Ketika nanti ada minyak bermigrasi, dia bisa tersimpan atau terjebak di situ. Ini yang diapir tadi. Ya, jadi kalau kita lihatnya, ini kalau diapir ini, nah kalau ini diapir sudah lengkung gitu ya, nah bisa patah gitu ya. Ini bisa patah. Nah, biasanya yang dicari adalah tinggal tertinggi-tinggi. Nah, seperti ini adalah perangkap stratigrafi, ini pinch out gitu ya. Jadi berubah fasies gitu. Atau orang bilang melidah gitu ya, atau intertang di sini, di sini, ini proses diapirnya. Nah, ini proses terbentuknya diapir gitu ya. Awalnya di sini, jadi ada lapisan garam di bawah, terus kemudian mengalami tekanan oleh batuan sedimen yang di atasnya, dia akan terbentuk primary peripheral sink gitu ya di sini. Dan ini mulai retak-retak, ini retak-retak. Ketika ini kompaksinya ketambahan lagi, ini sedimen, ketambahan lagi. Nah, akhirnya ini si saltnya akan naik, gitu. Naik. Jadi ketika dia naik, terus berlanjut, ini ada pengendapan. Nah, pengendapan di atas mengikuti dari puncak-puncak diapir. Ini proses terbentuknya diapir. Oke, itu struktural trap. Kemudian yang stratigraphic trap, gitu. Jadi kalau kita lihat atau kita baca bukunya Reporson, sebenarnya Reporson sudah mengusulkan gitu untuk stratigraphic trap, in which variation stratigraphy is chief the confining element in the reservoir trap. Jadi variasi stratigrafi itu akan membentuk trap dari minyak, gitu ya. Nah, saat ini, jadi saat ini stratigraphic trap itu di definisian dalam geometri dan reservoir yang kombinasi di mana banyak variasi stratigrafi, ya baik berdiri sendiri secara struktural, kecuali regional tilting atau miringan. Nah, di stratigraphic trap itu dibedakan itu menjadi 3, deposisional. Ini berhubungan dengan perubahan fasies atau ini berhubungan dengan pengendapan biasanya kalau deposisional. Terus kemudian ada unconformity, baik yang di atas maupun di bawah dari unconformity tadi, sub unconformity atau above unconformity. Kemudian ada diagenesa, jadi ada mineral diagenesa, biodegradation, ya dari petroleum, ini tar, mat, gitu ya, fase perubahan gas hidrat, gitu ya, atau dia di permafrost. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ini perubahan stratigraphic type, gitu ya. Jadi bersamaan dengan pengendapan, ini perubahan fasies, jadi lateral depositional change atau fasies change, perubahan yang berubah fasies.
Jadi yang dari berbutir kasar menjadi berbutir halus. Ya, kalau kita berbicara sedimentologi, itu artinya nanti kalau semakin jauh dari sumbernya, dia akan berubah menjadi uh, ukuran butirnya menjadi relatif lebih halus. Kemudian ada barit depositional reef, ini reef, ya. Jadi ketika dia uh, terendapkan, ini push ke misalnya ini adalah porous reef atau core reef, gitu. Terus kemudian ini two slope-nya, jadi yang slope di bawah itu juga berbutir halus. Di sini yang tight karbonat, ini biasanya yang mudstone, wetstone, itu yang berbutir halus. Nah, core reef-nya atau core reef-nya ini yang berbutir kasar. Kemudian ada juga depositional pinch out, gitu ya, berhenti di sini kalau ini perubahan secara lateral. Kalau ini berhenti sama sekali, jadi sudah habis pasirnya, kemudian berubah menjadi batu lempuk semua. Ini yang kita sebut sebagai pinch out atau melidah. Gitu ya. Terus kemudian juga Aeolian dune atau gumuk pasir, gitu ya. Jadi gumuk pasir terbentuk, terus kemudian ditutupi oleh batuan yang berbutir sangat halus. Ya bisa jadi nanti gumuk pasir yang ada di Parangtritis, entah itu mungkin jutaan tahun, ketika mengalami penenggelaman, terus di atasnya diendapkan batuan yang berbutir halus, sehingga di situ kita sebut sebagai jebakan krep. Gitu. Terus kemudian yang submarine fan loop, gitu ya, jadi ada kipas-kipas bawah laut. Ya kalau kita lihat kan ada apa namanya mid fan, outer fan, sama inner fan gitu ya. Kalau outer fan kan sudah berbutir sangat halus, kalau yang uh, mid fan itu masih berbutir sedang sehingga jadi uh, perangkap sebagai perangkap stratigrafi. Dan kalau unconformity tadi ini yang di bawah tadi, jadi dulunya ada ini menerus terus kemudian tersingkap mengalami pelapukan erosi sehingga ini tererosi baru diendapkan batuan yang berbutir halus sehingga terkesan pasirnya terjadi truncation atau dipancung atau dipangkas gitu. Nah demikian juga yang di sini gitu. Di bawah ini adalah batuan-batuan yang berbutir halus, gitu ya. Tidak jadi reservoir kemudian terangkat mengalami pelapukan erosi, terbentuk bidang selarasan, terus kemudian baru di atasnya diendapkan batuan yang berbutir kasar gitu dan batuan yang berbutir halus sehingga di sini akan terjadi kalau yang ini adalah perubahan fasies ya atau pitch out tadi atau on lap kalau orang yang menyebutnya ini on lap tadi jadi batas ini berhenti di tepi cekungan yang ini juga di bawah-bawah cekungan ini biasanya di pinggir-pinggir lembah gitu. Kalau ini di canyon atau di sungai ya ini dulunya adalah channel terus kemudian di sekitarnya kalau channel kalau di kanan kirinya itu kan ada floodplain kalau floodplain dia berbutir halus gitu. Sedangkan di channelnya dia berbutir kasar terus kemudian mengalami erosi pelapukan terus di atasnya diendapkan batuan yang berbutir halus sehingga di sini sebagai jebakan stratigrafi atau barrier erosional relief dulunya ini ada bukit yang tinggi kemudian tererosi sementara bukitnya tersusun oleh batuan-batuan yang berselang-seling terus kemudian ditutupi oleh batuan berbutir halus nah ini yang bisa menjadi perangkap stratigrafi ini yang on lab tadi mirip dengan ini jadi ketika diendapkan di topografi ini topografi yang lama atau yang purba mengalami erosi, terus kemudian diendapkan batuan yang berbutir halus. Ya ini di tepi-tepi cekungan ini yang kita sebut sebagai onlap. Kemudian diagenesa, jadi kompaksi yang berbeda. Jadi yang di sini tekanannya berbeda dengan yang di sini. Mungkin tekanan di sini lebih besar, sementasi lebih kuat, sehingga sama-sama batuan karbonat, tetapi di sini karena ada sementasi, sehingga porositas dan permeabilitasnya jadi kecil, sedangkan yang di sini dia kompaksinya dan sementasinya tidak berjalan dengan baik, terus kemudian ini akhirnya berbutir sedang, sehingga porositas dan permeabilitasnya bagus. Nah, jadi dia bisa terperangkap
sebagai perangkap stratigrafi atau di dalam dolomitisasi gitu ya, ini bagian porus dan jadi ada ini batu gamping gitu. Terus kemudian di bagian ini mengalami dolomitisasi, perubahan dari kalsit menjadi dolomit sehingga membentuk batuan porinya akan terbentuk di antara interkristalin, di antara kristal-kristal dolomit. Sementara di sini adalah karbonat-karbonat yang tadi yang masih uh, kalsit gitu ya, sehingga ketika larut pori-porinya akan tertutup oleh semen karbonat. Nah, di sini pori-porinya besar, nanti juga bisa bertindak sebagai perangkap stratigrafi. Nah, di perangkap stratigrafi kalau kita bandingkan dengan lingkungan dan jenis trapnya gitu ya, kalau lingkungan kontinental, eolian tadi pinch out, nah pinch out bisa juga di fluvial gitu ya. Jadi lingkungan sungai ini ada channel, ada strike valley tadi, terus kemudian di pantai itu ada barrier bar tadi yang uh, barrier ya, ada shoestring bentuknya seperti tali sepatu dan delta. Delta ini bisa trapnya pada channel, crevasse play, crude fault tadi atau uh, fault free fault full fault free. Jadi lipatan-lipatan yang terbentuk bukan karena patahan. Gitu ya. Terus kemudian ada diapir, terus kemudian kalau deep marine itu ada submarine fan pinch out, terus kemudian paleotopografi closure dan submarine channel. Nah, kemudian ini kombinasi, sebenarnya kombinasi itu gabungan dari stratigrafi dan struktural. Ini kalau kita lihat, ini stratigrafi dulunya perangkapnya ini adalah stratigrafi atau pinch out. Ya. Tetapi si reservoirnya ini terpatahkan, patah. Jadi sehingga di sini bergeser. Jadi ini kombinasi antara stratigrafi dan struktural. Ya. Kemudian yang di sini ini batuan yang stratigrafi. Jadi ini pinch out, gitu ya, ini pinch out dipisahkan. Yang ini awalnya, ya, yang ini awalnya terus kemudian yang ini mengalami patahan. Jadi kalau kita bikin cross section kan awalnya begini, tapi kalau sudah mengalami patahan dia akan terbentuk seperti. Nah ini yang kita sebut sebagai combination trap. Jadi antara struktural dan stratigrafi. Kemudian yang terakhir dari trap itu ada hidrodinamik trap gitu ya. Itu pada pertengahan abad ini oil water contact is many hydrocarbon bearing trap artil. Jadi batas OWC oil water contact itu tidak datar gitu. Dia miring ya. Sekarang yang ditemukan. Nah, kemiringannya berapa? Itu sampai 10 derajat. Jadi miringannya kalau dia 5 derajat dia akan bisa flashing atau bermigrasi. Sebenarnya hidrodinamik ini ada peran air ya. Ada peran air yang pada reservoir. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini yang tadi tilting dari OWC. Jadi ini misalnya ada perangkap gitu ya, dia ada reservoir, ada perangkap, terus kemudian ini ada aliran air. Nah, biasanya si reservoir ini berhubungan dengan recharge area dari aquifer tadi. Jadi recharge area. Jadi ini ada air yang ngalir. Dan ini kondisinya hidroterami. Kalau kondisinya hidrostatik, OWC-nya ini datar. Ini artinya tidak ada air yang bekerja pada reservoir tersebut. Tetapi pada kenyataannya, ya sekarang diketahui kalau OWC-nya ini sekarang sudah miring. Nah ini tilting namanya. Ya karena ada desakan dari tekanan air di sini. Air dengan berat jenis yang lebih besar itu mendesak si minyak sehingga batasnya tidak datar. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini jadi kalau ini reservoir jadi miring begini bisa jadi ini miring gitu ya bukan karena patahan
Jadi fault yang bukan karena patahan, ya jadi ada air di sini, ada air hujan, airnya masuk di sini. Nah, ini tekanan airnya kan jauh lebih besar. Kalau dari bawah ada migrasi minyak, migrasi minyaknya kan harus ke sana, gitu kan, karena dia ke tempat yang relatif lebih tinggi karena densitasnya lebih rendah. Ketika ada minyak migrasi begini, ini kedorong oleh air, ini kedorong oleh air sehingga si OWC-nya dia miring. Nah, kalau yang datar tadi, di sini kan ada spill point, gitu ya. Di sini ada spill point, di sini ada pusat lengkungan dari uh, lipatannya. Ini yang kita sebut sebagai klosur. Tapi klosurnya miring gitu. Nanti kita ngitungnya miring, nggak datar, ya, tidak datar, karena ini miring. Nah, ini gambaran dari hydrodynamic trap. Ya, ini yang kita disebut tadi hydrostatic trap gitu. Jadi kalau tidak ada dorongan air, batasnya dia akan horizontal. Tetapi ketika ini ada dorongan air, nah ini ada gas, ini minyaknya dulu yang bergeser, dia miring karena eh, minyaknya terdesak oleh air, dia menempati lengkungan yang sebelahnya di sini. Kalau ini terus-terusan, tekanan airnya akan semakin besar. Ya ini akan melengser, gitu. Melengser ke bawah, kedorong oleh minyak. Terus ini juga kalau hidrodinamic trap itu static closure create by down dip. Jadi kalau sebenarnya lapisan miring itu kalau ada tonjolan sedikit ini juga bisa jadi perangkap, tapi perangkap hidrodinamik. Di sini ada tekanan air yang lebih besar. Nah ini situasinya sama dengan ini, tapi dia update aliran airnya ke atas sehingga ketika alirannya air ke atas itu ya minyak kalau misalnya bareng sama-sama dengan air yang alirannya gini ya tidak akan terkumpul di sini karena ini kedorong kedorong air terus gitu, kedorong air sehingga di sini dia akan bermigrasi kembali. Mungkin kalau ini berhubungan dengan permukaan dia akan jadi oil seep. Nah ini mirip yang gambar pertama tadi. Jadi ketika ini airnya dorongannya sangat kuat, si OWC-nya, oil water contact-nya dia miring. Nah, kalau ini yang aliran airnya ke atas, mungkin di sini ada sumber infiltrasi air yang sangat besar sehingga mendorong di sini dia miringnya. Artinya miringnya itu mendekati arah aliran dari air di sini. Ini kan kalau kalau dorongan air di sini kan nggak mungkin miringnya begini, pasti miringnya begini karena ini desakan air yang kuat dari bawah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan seal dan trap. Terima kasih.